Karena membangun desa itu nggak bisa dengan kepala desa sendiri, Sepakat. nggak bisa Betul. dengan perangkat desa sendiri kan Betul, gitu. betul. Harus ada kesinambungan, harus ada Kerjasama kerjasama yang solid. yang solid. Betul. Gitu. Ayo Kak, kita ngopi santai dulu di sana. Oke. Wah, ini tempatnya enak banget, Bang. Alhamdulillah Kak, ya silakan duduk Kak. Siap. Terima kasih. Jadi kalau pulang kantor biasanya ngapain? Ya, santai aja. Santai. Iya, berkumpul dengan keluarga, ya sambil anak-anak ngasuh. Anak-anak suka ini nggak sih, suka protes nih papahnya terlalu sibuk di luar atau bagaimana? Ya kali-kali kadang-kadang suka sih protes karena kebanyakan di luar. Ya mungkin karena kurang perhatian gitu jadi suka protes gitu. Tapi tetap harus ada quality time ya. Misalnya pas lagi libur, anak minta jalan kemana tetap harus hadir. Ya itu ada waktu khusus buat anak-anak liburan juga sih gitu. Kita bisa bagi-bagi waktu lah, mana buat kerja dan mana buat keluarga gitu. Oh jadi anak-anak nggak pernah protes kalau bapaknya sibuk di luar? Kali-kali. Mamahnya kali yang protes. Oh itu jangan dibukain lah, udah biasa. Silakan Kak kopinya. Terima kasih Teh. Oh ya Kak, silakan minum. Oke. Kebetulan ini Kak ada oleh-oleh khas Desa Pamijahan. Namanya itu ketempling. Ketempling. Ya, silakan dicicipi rasanya gimana. Setahu Kak Ivan ketempling itu originalnya dia dari singkong, terus belum dibumbu. Berarti ini terbarukan ya? Terbaru. Ya. Oh ini dari dapur Aida. Berarti ini produksi asli di Pamijahan? Desa Pamijahan. Sekarang itu dikelolanya sama anak muda Desa Pamijahan. Jadi banyak varian-varian rasa gitu. Nggak original aja. Dengan anak muda dikemas dan ada rasa-rasa yang lain gitu. Ini yang Kak Ivan makan rasa pedas ya? Coba ya. Gimana Kak rasanya? Pedes. Pedes. Kayak yang buatnya kali ya. Ini enak kok. Saya baru nyobain ketempling itu yang original. Karena setahu saya mungkin karena itu kali ya, bahan dasarnya kan dari singkong itu. Betul. Dan ukurannya juga ada yang gede-gede. Iya, betul, nah ini berarti memang produk unggulan yang terbarukan. Iya. Ini cocok banget ini buat nemenin sambil ngopi, cemil-cemilan di kampus juga enak ini. Iya. Selain itu ada juga produk unggulan yang lain seperti gemblong, terus keripik pisang juga ada. Dan alhamdulillah di Pamijahan banyak potensi-potensi industri. Dan sekarang itu dikelolanya oleh anak-anak muda. Sehingga pemasarannya juga alhamdulillah udah mencapai keluar kota. Wow, kemarin juga itu dibawa ke Bali. Wow, ketemplingnya. Iya, ketemplingnya itu sudah sampai ke Bali. Terus ke Jakarta juga sering buat oleh-oleh di Jakarta, ke Jogja juga ya. Menariknya adalah produk unggulan lokal ini kerap kali jarang dilirik. Gimana caranya nanti misalnya abang nih terpilih menjadi kepala desa di Pamijahan, potensi sumber daya yang sudah terbentuk itu kita pasarkan dan go public supaya orang tidak hanya melihat ketempling produk unggulan Pamijahan, Kuningan, bahkan bisa go nasional. Ya, betul, ada nggak pemikiran ke sana? Ada. Untuk rencana produk unggulan ini, saya ini nanti akan dikelola dengan BUMDes. Industri tersebut bekerja sama dengan BUMDes dan BUMDes itu sebagai penampung dan pemasaran untuk lokal atau luar kota juga. Syukur kalau kesananya juga makin lama itu ke luar negeri juga pengen mencapai pemasarannya gitu. Oh jadi pengrajin ataupun home industry yang memang mereka sudah memproduksi produk, mereka butuh tempat, desa hadir untuk menyiapkan tempat tersebut. Betul. Di BUMDes tersebut. Betul. Oh, oke. Mereka nanti sistemnya gimana? Kalau misalnya nitip produk atau seperti apa? Adakah sharing vision atau bagaimana? Sistemnya nanti kerjasama. Kerjasama. Iya, kerjasama. Nanti didukung dari pemerintahan desa melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan BUMDes tersebut akan bekerja sama dengan home industri yang ada di desa kita. Itu konsepnya saya pribadi itu pingin di Pamijahan itu menjadi ekonomi kreatif lah. Ekonomi kreatif. Iya, ekonomi kreatif sasarannya itu. Apalagi nanti ke depannya itu kita memperdayakan anak-anak muda yang berpotensi di Desa Pamijahan itu. Jangan sampai
kita itu ketinggalan dengan desa-desa yang lain. Sepakat. Gitu. Karena pemimpinnya muda, Iya. energinya terbarukan, dan timnya juga harus muda. Iya, gitu. Oke, saya mendapatkan selentingan tentang profil Bang Anton ini. Setiap pimpinan itu punya apa ya? Punya tagline atau label gitu kan, Betul, supaya dikenal, betul. supaya juga melekat ke masyarakat Iya, betul, gitu. betul. Saya pengen tahu dong apa slogan tentang asik itu. ASIK. Iya, Apakah betul. punya filosofi atau makna tersendiri untuk seorang Bang Anton? Karena saya itu masih muda. Aha, Ya kan? asik. Makanya itu kenapa saya gitu memilih slogan asik itu. Asik. Karena saya itu masih muda. Jadi gitu untuk membangun desa itu seperti kita asik itu santai lah. Santai. Tapi Tidak serius, kaku, tidak ya kaku kan? Baik. kan gitu. Biar masyarakat itu tidak kaku. Kita itu membangun desa yang lebih maju, yang lebih berprestasi, disloganin dengan asik, santai tapi serius. Santai gitu. tapi serius. Iya. Dan itu melekat banget sama masyarakat bahwa kalau kita punya pemimpin yang asyik, Iya. berarti kan setidaknya ketika ada keluh kesah dan segala permasalahan itu, masyarakat akan jauh lebih mudah mengaksesnya. Betul. Dan pimpinan juga tidak terlalu kaku dan serius. Iya, betul. Asik itu apa sih, Bang? Asik itu ada artinya. Oh, Kak. oke. Iya. Boleh tahu? Enggak, tuh? istilahnya enggak seolah-olah cuman asik, tapi ada artinya. Itu A-nya itu amanah. A-nya amanah. Iya. Oke. S-nya itu santun. S-nya santun, I-nya itu ikhlas, ikhlas, dan K-nya itu konsisten. konsisten. Asik Iya. berarti amanah, santun, ikhlas, dan konsisten. Filosofi ini hadir atau terbangun karena apa, Bang? Apakah karena memang Abang pengen hadir dengan 4 aspek ini, amanah, santun, ikhlas, konsisten, atau memang Abang ingin masyarakat di Desa Pamijahan khususnya itu memiliki figur pemimpin yang memang punya kategori 4 tadi? Iya, betul. Oh, oke. Jadi intinya supaya masyarakat itu memiliki pemimpin yang kategori 4 itu. Karena itu amanah itu kan suatu titipan ya. Itu titipan dari Allah atau dari masyarakat. Kita itu harus jujur menjalankan amanah tersebut. Yang disebut kita itu jujur, harus percaya dan aman untuk membina desa kita. Gitu. Oke. Dan selanjutnya itu santun. Kenapa saya gitu disebutkan santun? Karena itu etika ya. Etika itu walaupun kita sekolah tinggi, kalau tidak ada etikanya itu nol besar. Iya, betul. Karena di Attitude, kehidupan betul. sehari-hari Betul. merambah dengan masyarakat itu etika yang dikedepankan. Santun itu adalah ramah, tata krama. Kita sama yang kecil atau yang serata lah itu atau yang lebih tua, kita harus sama-sama santun. Biar kita itu saling dihargai dan saling dihormati. Ikhlas gitu. Segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan ikhlas. Ya. Karena kenapa gitu? Kalau kita tidak ikhlas, kita itu di desa bekerja itu bukan ada waktu tertentu, tapi di desa itu tidak ada waktu yang tertentu. 24 jam kita melayani masyarakat. Ya. Kalau kita ikhlas, namanya 24 jam nanti ada keluh kesah atau kepentingan masyarakat di malam hari, kita itu enjoy untuk melayani masyarakatnya. Enggak ada kata di sini apa ngegelunuk apa gimana, enggak. Gitu, kita itu ikhlas untuk melayani masyarakat 24 jam. Gitu. Konsisten. Kenapa itu harus konsisten? Ya, melakukan sesuatu itu harus konsisten. Artinya konsisten itu akan ketetapan atau kemantapan. Segala sesuatu dikerjakan dengan kemantapan, kalau kita konsisten, kesananya itu akan berjalan dengan lancar. Kalau udah A, ya kan, jangan sampai udah A, lain waktu lagi B, itu tidak konsisten ya. Iya. Ya karena itu makanya saya itu dibuatkan dengan asik. Asik itu buat kedekatan dari pemerintahan kepada masyarakat. Dan memang ini waktunya masyarakat ikut andil. Ikut andil dalam memonitor, mengevaluasi, membangun desa. Jadi sebenarnya ini bukan hanya tugas kepala desa dan perangkat desa, tapi kesadaran masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan masyarakat juga merespon dengan baik. Kemudian Abang Anton juga bisa mempresent asik itu lewat hal-hal yang mungkin
Bang Anton lakukan mungkin ya, Ya, dari mulai betul, perbuatan, betul. perkataan, sikap dan lain sebagainya. Betul banget. Oke, itulah perbincangan Kak Ivan dengan Bang Anton. Setelah ini, Ivan Alwi Bicara masih ada satu segmen. Kita akan dengarkan bersama 10 program unggulan dari